pagi Pak Irfan. Ya, selamat pagi Bu Ida. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kesempatan kali ini saya akan melakukan pra-observasi sebelum saya melakukan observasi atau supervisi akademik di kelas. Saya mendengar bahwa Pak Irfan telah mengidentifikasi masalah yang terjadi di kelas Pak Irfan. Mungkin Pak Irfan bisa menceritakan apa masalah tersebut? Ya. Jadi ada pun masalah di kelas kami itu di 11 Teknik 3. Yang pertama adalah gaya atau minat belajar siswa itu menurun atau membosankan. Seperti itu. Jadi minat belajar siswa itu Pak Irfan identifikasi masih rendah, seperti Masih itu. rendah, iya. Oh iya. Dan itulah yang akan Pak Irfan carikan solusinya ya. Baik. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang Pak Irfan ingin capai, apa itu Pak? Jadi ada pun tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Yang pertama adalah siswa mampu menguraikan pembibitan tanaman buah, dan yang kedua adalah siswa mampu melaksanakan sendiri pembibitan tanaman buah dengan baik dan benar. Oke, jadi ini terkait dengan pembibitan tanaman buah Pak ya. Tanaman buah. Baik. Dalam proses belajar mengajar yang Pak Irfan terapkan ini, di area pengembangannya itu yang ingin Pak Irfan jadikan solusi. Jadi Bagaimana Pak? yang pertama, area pengembangan yang kami ingin terapkan ya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Karena saya lihat karena gaya belajarnya siswa menurun, alangkah baiknya kalau ditawarkan pembelajaran berdiferensiasi yang menurutnya sesuai dengan kebutuhan siswa. Seperti itu. Jadi mungkin bisa saya langkah-langkah yang bisa saya terapkan nantinya. Yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi konten, di mana di dalamnya itu nanti saya ingin terapkan ke siswa adalah adanya pembelajaran e-book atau menggunakan sosial media Telegram. Kemudian nantinya si anak-anak tinggal membuka link yang saya share dan bisa dinonton. Ada video, terus ada materi-materinya, seperti itu. Sedangkan untuk rencana ke depannya, untuk pembelajaran berdiferensiasi proses, diharapkan pembelajarannya itu bervariasi dengan cara siswa memilih nanti media tanam apa yang ingin dia pakai. Contohnya media tanam wadah daun pisang lonjong-lonjong, atau yang menurutnya lebih gampang gelas-gelas bekas, dan ada mungkin yang lainnya juga. Bisa akan carikan opsi yang lainnya. Kemudian untuk produk, berdiferensiasi produk, ya harapannya siswa kan diharapkan memilih tugas apa yang nanti dia inginkan, apakah melalui laporan bentuk tulisan atau laporan dalam bentuk video. Bisa kita nanti tanya yang mana dia lebih dominan sukanya, menuliskan atau membuat video, karena anak-anak sekarang sudah canggih-canggih dalam membuat video. Betul. Iya, seperti itu. Jadi kalau bisa saya simpulkan bahwa ini ingin menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi seperti itu Pak ya. Jadi berdiferensiasinya itu dalam bentuk konten, proses, dan produk. Di mana kontennya itu menyediakan e-book, dan di dalam e-book itu siswa bisa mengakses materi-materi pembelajaran, dan juga ada video. Begitu Pak ya. Nah, memilihnya lebih enaknya belajar dengan menonton video atau membaca materi dari e-book itu ya Pak. Kemudian linknya itu sudah Bapak share ke grup siswa. Baik. Kemudian untuk diferensiasi prosesnya, Bapak menyediakan media yang bervariasi. Jadi media karena ini terkait dengan media pembibitan. Ya, jadi media yang dipakai itu antara lain ada yang lojong tadi ya, gelas-gelas bekas dan lain-lain. Oke, baik. Kemudian untuk produk, Pak Irfan mengharapkan hasil belajar dari siswa ini dibuatkan laporan, baik berupa laporan tertulis
maupun dalam bentuk video. Baik. Kemudian untuk produk, Irfan mengharapkan hasil belajar dari siswa ini dibuatkan laporan, baik berupa laporan tertulis maupun dalam bentuk video. Baik. Kira-kira ini Pak Irfan ya, buatkan laporan baik berupa laporan tertulis maupun dalam bentuk video. Baik. Kira-kira ini Pak Irfan ya, kapan Pak Irfan akan menerapkan pembelajaran dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi ini? Ya, karena hari ini ada jamnya saya di 11 PPH 3, jadi saya akan melakukan pembelajarannya hari ini juga di jam pertama sampai selesai. Jadi langsung hari ini Pak ya, baik. Beri kesempatan untuk kan observasi di kelas Pak Irfan mengajar hari ini ya. Pas itu saya minta izin Pak Irfan untuk saya melakukan mencatat, mendokumentasikan kegiatan yang Pak Irfan lakukan di dalam kelas, seperti itu Pak Irfan ya. Pak Irfan, mudah-mudahan kedepannya ada perubahan, akan melihat apakah dengan solusi yang Pak Irfan apakah bisa membangkitkan minat belajar murid, seperti itu Pak ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Irfan. Kita langsung saja masuk ke kelas ini Pak. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat? Sehat. Ya, semoga kita dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Berapa orang yang hadir pagi hari ini? Ada yang sakit? Ada yang tidak hadir? Ada yang sakit. Siapa? Dia. Dia. Kenapa? Saya. Diare. Yang lain? Tidak. Habis Salim juga tidak hadir. Oke, kalau begitu sebelum pembelajaran sebaiknya kita berdoa dulu, ya. Silahkan dipimpin doanya pada kelas. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa bersama. Doa dimulai. Selesai. Ya, alhamdulillah doanya sudah. Sebelum kita lanjut pembelajaran, sebaiknya saya absen terlebih dahulu ya. Dengarkan namanya baik-baik dan yang tidak menyahut saya anggap seperti itu. Hari ini dari itu adalah setelah melakukan kegiatan diskusi dan tanya jawab, diharapkan peserta didik dapat menguraikan pembibitan tanaman buah. Jadi siswa diharapkan mampu menguraikan dan melaksanakan yang namanya pembibitan tanaman buah. Jadi siswa tidak lagi bertanya, Pak, gimana lagi selanjutnya? Pak, apa ini lagi? Jadi setelah penjelasan pemberian materi ini, maka siswa sudah dapat melaksanakan praktikumnya dan dapat menguraikan bahwa pembibitan seperti ini. Bisa ya? Bisa. Sebelum sudah. Kalau gitu saya tunjuk salah satu dari kalian ya. Oke, siapa namanya? Melisa. Melisa? Ya. Oke, apa yang baru-baru Anda amati dari video tersebut? Yang saya amati dari video tersebut tentang pembibitan tanaman adalah suatu proses penanaman bibit, mulai dari bentuk biji hingga menjadi tanaman kecil atau dini. Dengan munculnya tunas akar dan beberapa daun kecil menjadi kecambah, yakni yang dilakukan selama beberapa hari, sehingga akhirnya bisa ditanam kembali untuk pertumbuhan tanaman buah. Tujuannya pembibitan adalah menyediakan bibit yang baik, yaitu sehat, seragam, dan normal pertumbuhannya. Oke, terima kasih dulu untuk Melisa. Oke, saya mau tanya, bagaimana
senang dengan melihat video? Senang. Lebih senang mana, membaca buku atau lihat video? Lihat video. Kenapa kalau lihat video? Ada musiknya? Tidak. Ada warna? Tidak. Tidak membosankan. Jadi kita akan selip-selip dari pembelajaran ini, yaitu berbasis video, ada musiknya, ya, ada warna dan sebagainya. Jadi tapi kita bisa seling ya, pembelajaran di sini kan ada juga materinya, ya bisa dibaca. Karena kalau ada yang membaca lewat buku, jadi tak bisa ngasih ke pasti. Jadi nyambung tak? Jadi kalau lewat pembelajaran yang seperti ini, kalian tidak ngantuk, apalagi yang dibacakan Amin tidak membosankan. Kalau begitu kita masuk di pembelajaran inti. Pemilitan. Oke, karena dalam pemilitan kalian sudah tadi membaca materinya, saya harapkan dengan membaca materi tadi melalui video dapat dipahami. Ya, sekarang kita masuk praktikum. Nah, di praktikum ini kalian akan memilih, karena saya sudah bentuk 4 kelompok. Ya, kalian akan memilih media apa yang kalian akan gunakan dalam pembibitan. Saya kasih ya. Yang pertama adalah media penggunaan potray. Tahu potray? Tidak? Ya, yang kayak cetakan apa itu? Ya. Oke. Yang kedua dengan penggunaan talang. Oke, dan yang ketiga menggunakan gelas bekas ya. Dan yang terakhir menggunakan daun sisa atau biasa disebut odol. Nah, ada 4 materi ini ya. Kalian bebas memilih. Oke, kalian yang pilih sendiri atau saya yang pilihkan? Pilih sendiri. Oke, kalau begitu dari kelompok 1 dulu. Milih yang mana? Oke, kelompok 1 memilih talang. Oke, kelompok 2 memilih potray. Oke. Kelompok 3 memilih, kita memilih apa? Lojol. Oke. Dan kelompok 4 otomatis tidak bisa lagi memilih ya, dipilihkan yang keadaan. Ya, harus pasrah dengan gelas bekas. Apakah media tersebut ini susah didapatkan di ruang sekolah? Tidak. Semuanya mudah didapat ya bahan-bahannya. Contoh. Ini kami akan melakukan pasca observasi dan diamati oleh pengajar praktek kami Ibu Srianti. Jadi saya mulai saja. Di sini Bu. Ya. Pertama, setelah kita melakukan praobservasi dan observasi, yaitu supervisi akademik di kelas Pak Irfan pada saat mengajar 3 hari yang lalu Pak ya. Pertama ingin saya tanyakan adalah bagaimana perasaan Pak Irfan saya lakukan supervisi di kelas Bapak? Baik, jadi awalnya itu saya merasa tegang karena tidak terbiasa diawasi pada saat praktek mengajar. Kemudian tadi alhamdulillah berjalan dengan baik. Ya. Jadi dengan berjalannya waktu akhirnya terbiasa Pak ya, diamati. Kemarin-kemarin tidak ada yang mengamati. Betul. Kemudian yang kedua, kan pembelajaran yang Bapak lakukan ada tentunya ada area-area pengembangan pembelajaran yang Bapak lakukan ya. Bisa Bapak ceritakan? Baik. Jadi sebelumnya itu sebelum observasi ya, rata-rata guru bahkan sebagian guru itu menggunakan metode teacher centered learning, ya, di mana pembelajaran ini berpusat kepada guru. Adapun biasa yang dibawakan itu
itu ya, metode ceramah, Hmm. kemudian mengikuti keinginan guru, serta merasa beberapa murid merasa bosan. Nah, kemudian ada yang minat belajarnya rendah seperti itu. Gitu ya. Jadi kemarin-kemarin Bapak melakukan pengembangan dalam metode mengajar Bapak karena Bapak merasa bahwa selama ini pendekatan yang digunakan adalah teacher center learning. Oke. Ya. Jadi bagaimana hasilnya Pak setelah ada perubahan yang Bapak lakukan dalam pembelajaran? Ya, dengan adanya observasi mengubah metode pembelajaran yaitu student center learning, yaitu Oke. berpusat kepada siswa. Nah, ada pun yang kami bawakan itu metode berdiferensiasi konten, proses dan produk, di mana berdiferensiasi konten ini terdapat pemberian ya video atau media sosial seperti Telegram ya, di mana sebelumnya kita mengobservasi siswa kebutuhannya ya, kemudian ada proses ya, di dalam proses ini ada pengamatan siswa melihat dalam melakukan pembibitan tanaman, kemudian mengajak siswa untuk menggunakan media sosial seperti Telegram tersebut. Nah, kemudian metode yang ketiga atau berdiferensiasi yang ketiga yaitu metode produk. Nah, hasil dari pembelajaran ini ada yang seperti laporan atau video, di mana salah satunya keinginan siswa bisa membuat laporan atau membuat video seperti itu. Gitu ya. Jadi Bapak di sini mengubah dari teacher center learning ke student center learning. Di student center learning itu Bapak menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, baik diferensiasi konten, proses maupun produk. Baik. Setelah Bapak melakukan perubahan dalam pembelajaran Bapak itu, apa yang Bapak rasakan? Apakah siswa menjadi lebih semangat belajarnya atau bagaimana Pak? Ya, jadi setelah melakukan seperti itu ya, minat belajar siswa itu meningkat. Ya. Karena pembelajaran siswa yang awalnya monoton tiba-tiba bisa memilih. Saya bisa buat laporan saja Pak, saya mau bikin video saja karena saya tidak terbiasa dengan menulis. Jadi ada beberapa keinginan siswa yang bisa kita nilai berdasarkan keinginannya seperti itu. Jadi siswa bebas memilih Pak ya. Iya. Itu masuk di diferensiasi produk yang Bapak maksud tadi ya. Jadi produknya mereka bisa sesuai dengan kemampuan mereka ya, membuat laporan kah atau dalam bentuk video. Oke, terima kasih Pak. Kemudian kendala ini Pak. Iya. Apakah ada kendala atau hambatan yang Bapak temui dalam perubahan proses pembelajaran yang Bapak lakukan? Iya. Biasanya kan kita memberikan metode itu untuk mengurangi kendala dan kekurangan, tapi ada saja kita temui dalam proses pembelajaran. Betul. Yang pertama yaitu kendalanya adalah kita menggunakan media sosial. Ya. Iya. Media sosial ini pasti membutuhkan alat atau aplikasi. Yang pertama adalah Android terlebih dahulu. Ada beberapa siswa yang tidak memiliki Android, nah sehingga mungkin kita bisa kelompokkan, itu bisa kita atasi sebelumnya. Yeah. Tetapi ada juga siswa yang tidak memiliki paket data, dan ini yang tidak bisa kita berikan itu perlakuan apa, tapi insya Allah tetap ada jalan dengan cara mungkin kelompok seperti itu. Yang saya takutkan adalah ketika mati jaringan atau mati lampu, ya itu akan menghambat pembelajaran seperti ini. Jadi itu ya kendala utama yang Bapak temui ya, bahwa dalam hal penggunaan media sosial terdapat beberapa siswa yang tidak memiliki Android misalnya. Terus ada juga yang memiliki Android tapi tidak memiliki paket data, betul. Tapi Bapak bisa mengatasinya dengan pembelajaran secara berkelompok Pak ya. Baik, terima kasih Pak Irfan. Saya rasa pembelajaran Bapak sudah sangat menarik ini ya. Dan sudah kelihatan perubahan dari minat belajar siswa Bapak ya. Baik, terima kasih Pak Irfan. Saya menunggu perubahan-perubahan atau inovasi-inovasi Bapak dalam mengajar ke depannya. Mudah-mudahan saya bisa
supervisi lagi, melakukan supervisi lagi di kelas Bapak ya untuk melihat perkembangan berikutnya. Baik, terima kasih. Kami telah melakukan pasca observasi di pembelajaran yang Pak Irfan lakukan, disaksikan oleh pengajar praktek kami Ibu Sriyanti. Terima kasih.